Halo teman-teman semua, kembali lagi di Loyola Podcast. Nah, kembali lagi bersama saya Diva Pian sebagai host di sini. Hari ini saya tidak sendirian tentunya. Saya ditemani oleh dua orang cowok yang sangat menawan tentunya. Pose dulu, pose. Ganteng kan? Nah, kalian tahu nggak kira-kira mereka berdua ini siapa? Nah, kalian belum tahu kan? Dan kalian mesti penasaran kan? Nah, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal nanti mereka berdua boleh disayang-sayang. Nah, sekarang kita mulai perkenalannya. Boleh perkenalannya? Siapa dulu? Tiba. Ya, kenalin, nama aku Leonardo Dipto Prabowo, lulus tahun 2019 dan sekarang kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Kalau udah gitu toh? Enggak sekalian rumah gitu? Nanti kalau mau tahu lebih lanjut DM Leonardo Dipto. Wah, mantep banget. Promosi juga, mantep, suka aku. Ya, perkenalin, nama aku Yohanes Don Bosco, biasa dipanggil Bosco. Dari angkatan sama 2019. Kuliahnya? Sekalian Oh iya, di Universitas Katolik Sugio Pranoto. kebetulan mereka berdua ini dulu IPS ya, ngambilnya di Loyola ya. SOS. Iya. Kita IPS, bener banget kita IPS. Nah, sekarang kalian udah tahu kan mereka berdua ini siapa. Nah, mereka berdua ini dulu waktu masih zamannya di Loyola ini, mereka itu banyak dianggap sebagai figur seorang pelawak. Tentunya mereka berdua ini lucu. Dipto itu dulu pernah juara event stand-up comedy di Tekol. Tekol itu temu kolese. Dan Bosco ini katanya cetar kalau sudah megang mic waktu kelas meeting. Nah, sekarang nih di hari ini kita mau gali-gali tentang siapa sih mereka ini. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan manja yang sudah saya sediakan. Manja. Nah, sekarang kita langsung mulai aja pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Apa sih pengalaman menarik kalian waktu di Loyola yang masih mengena sampai hari ini? Duluan. Aku Adanya pengalaman mendorong, bukan menarik. Duluan. Aku yang menarik ya. Iya, menarik. Mungkin Popsila sih. Popsila waktu kelas 10 itu. Iya, waktu aku masuk ke sini. Kenapa kok bisa menarik? Bisa dijelaskan dikit? Soalnya ketemu Dipto. Kita satu kelompok. Iya, kita satu kelompok. Berarti mesti kalian tuh punya chemistry yang sangat dekat. Wah, dari pertama masuk sampai ini lulus. Emang kalian memang sangat dekat ya. Enggak banget. Sempat ada masalah. Kalau Dipto sendiri apa pengalaman paling menarik sampai berkena hari ini? Apa ya? Oh iya, dulu aku pernah kelas 11 pernah kena SP. SP itu apa? SP itu surat pernyataan. Kenapa harus kena SP? Surat pernyataan. Oh, pernyataan. Berarti lebih ya. Kalau pernyataan kan cuma sekedar tapi peringatan. Apa? Kenapa kok bisa? Gara-garanya tuh waktu itu bolos. Bolos apa? Itu bolos pertama kali. Oh, bolos. Sumpah bolos pertama kali langsung ketahuan. Oh. Udah teman-teman yang lain tuh udah sering gitu kan, nggak aman gitu. Berarti belum pengalaman ya? Belum pengalaman. Berarti selama kamu di Loyola itu baru kena itu sekali? Berarti sebelumnya itu lurus jalannya? Lurus ya, tikungan dikit. Oke. Jadi itu pengalaman menarik kalian. Sekarang aku akan gali kalian lagi lebih dalam tentang itu. Kalian kan dulu kan SOS IPS ya? Iya. Pasti kalian kenal dengan yang namanya Vespias. Vespias. Apa itu Vespias? Bisa dijelasin? Jadi Fest tuh kayak apa ya? Acara khusus anak sos gitu. Jadi kepanjangannya Fest Festival Film Anak Sosial. Jadi setiap 2 tahun sekali ada kita bikin acara buat bikin film gitu, satu kelas satu film gitulah, pokoknya nanti dicari mana yang terbaik gitu. Ya, Intinya gitu. Terus aku mau tanya lagi nih. Nah, kan Vespias itu kan membuat suatu film ya? Nah, film itu kok kalian bisa nganu? That you do. Apa mensutradarai film itu? Apa sih kok kalian bisa kreatif tuh, tips-tipsnya apa? Dan kalian waktu Vespias tuh jadi apa? Itu bisa dijelaskan? Kalau dulu tuh aku waktu Fest tuh kan kita kelas 11 tuh waktu itu. Kelas sama Bosco tuh. Aku jadi waktu itu kebetulan jadi sutradaranya.
menggantikan balas, soalnya balas itu jadi di KKL. Ya gimana ya, nggak tau, mungkin gara-gara sering nonton film ya kayaknya, terus jadi bisa, oh ini kan ceritanya agak-agak horor gitu-gitu kan, jadi kayak oh kayak gini bagusnya kayak gini ya, modal nekat sih kalau ini. Berarti referensimu dari sering menonton film dan modal nekat untuk mengikuti fest-fest itu. Kalau bosku sendiri apa nih? Kalau aku ya sama, Jadi apa? penulis cerita. Oh, menulis cerita. Oh, berarti suka menulis. Ya enggak suka menulis sih. Lebih mengarang ceritanya gitu, jalan ceritanya. Itu referensinya dari mana? Lihat film-film Sama lah gitu. itu. Iya. Terus nih, sekarang itu kan festival sudah gak ada. Nah, pendapat kalian tuh gimana? Ya jujur sedih sih, kayak fest-fest itu kan istilahnya ciri khas anak sos banget gitu. Nah, identitas lah. Identitas lah, jadi yang Jadi tradisi. tapi ya sedih sih. Jadi Wow, gimana lagi ya? Tapi ya, kalian yang sedih ya, udah ada ya. Bukan cuma yang ngerasain masih di Loyola, cuma kalian yang udah lulus pun sedih ya, ikut turut. ya sebenarnya kita sedihnya karena nggak ada tradisi itu lagi ya. Tapi kalau lebih untuk adanya karena kita udah juara juga. Ya, jadi nggak keberatan juga. Itu kayak penutupan yang manis. Oh, penutupan yang manis Iya. dari festival itu sendiri. Iya, bener. Sekarang nih, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalian tuh katanya lucu, dianggap figur yang lucu, istilahnya pelawak lah ya. Nah, kalian pasti dulu di Loyola ikut Baloko, bener gak? Ikut. Baloko. Ikut ya? Iya. Coba kalian jelasin Baloko itu apa? Kepada mungkin kan di sini kan tema kita kan nostalgia masa-masa SMA. Nah, jadi kita harus gali, apalagi KKL 71 yang baru masuk, mungkin yang Iya. belum tahu. Nah, bisa dijelasin Baloko itu apa sama ya keterangan selanjutnya berikutnya. Ya, jadi Baloko itu wadah ya, organisasi hobi yang itu nanti waktu tampilnya itu seperti drama gitu, wayang orang lah. Nanti ketika tampil jadi ada dubbingnya, ketika kita di panggung jadi itu kita tinggal memperagakan seperti itu. Dan unsurnya komedi. Komedi ya. Komedi. Nah, kalian sadar gak sih kalau Baloko itu memang apa ya? OHA ini kan OHA ya? Ya. OHA yang paling ditunggu-tunggu setiap event di Loyola. Dan kalian sadar gak kalau kalian tuh dianggap lucu? Aku setuju, itu lucu, bener. Setuju? Itu lucu banget, bahkan Baloko 67 itu setiap tampil pasti itu tampilnya dua kali performance. Yang pertama di depan KBKL, yang kedua itu private performance. Kita tampilnya di depan pamong. Panggungnya kita bukan lagi di aula, biasanya di aula ya. Nah, kita panggungnya tapi di lapangan sepak bola. Muter. Nah, muter di lapangan sepak bola, bener banget. Berarti kalian sadar dan mengetahui gitu ya? Ya, Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kita kan bertemakan tadi nostalgia masa-masa SMA. ya. Pasti masa-masa SMA tuh masa-masa dimana kita masih labil. Nah, pasti kalian punya yang namanya kenakalan di masa SMA. Contohnya ya, apa? Kalian tinggal jawab ya atau tidak, pernah melakukan ini atau tidak. Yang pertama, cabut misa, ngumpet di toilet. Tidak. Yang kedua, cabut ekstrakurikuler atau kegiatan dan kalian malah nongkrong, bisa di Warogo, Pak D atau Beman. Tidak. Berarti kalian lurus ya sebenarnya? Lurus, masih mendukung. Nah. Bukannya masih, iya memang. Ya. Berarti kenakalan yang kalian lakukan itu apa? Coba sebutin satu contoh aja. Dito dulu aja. Aku tuh nakal tapi tampang. Bisa gitu. Ya paling itu sih nakalnya, kayak ya yang paling nakal ya yang tadi SP gara-gara Oh, bolos itu paling nakal sih itu sih. Kalau bosku? Kalau aku tuh dari kelas 10 sampai kelas 11 jujur itu nggak pernah terlambat. Sampai akhirnya tuh ngeliat temen terlambat itu gimana sih pengalamannya. Terus akhirnya aku nyoba untuk terlambat. Berarti kalian kenakalan yang kalian sebabin itu karena kemauan diri sendiri ya? Iya. Nah, pengen nyoba, pengen tahu rasanya. Iya bener. Soalnya nggak mungkin aku nggak pengen pengalaman baik aja. Soalnya pengalaman buruk itu juga yang membentuk kehidupan gitu. Oh, bagus banget itu. Berarti kenakalan kalian itu termasuk kenakalan yang sangat bertanggung jawab. Iya. Jangan dicontoh ya. Oh ya teman-teman, ini kenakalan ini bukan untuk dicontoh, tapi kenakalan ini kita harus ambil hikmahnya. Di balik kenakalan mereka yang pernah mereka lakuin, baik itu yang tadi disebutin atau yang masih mereka pendam karena malu,
Nah, mereka itu juga tetap berprestasi. Kalian tahu nggak prestasi apa yang mereka torehkan selama di SMA Kolosela? Bisa ditunjukkan. Aduh, jadi malu loh saya. Wah, apa ini? Ini teman-teman, piala-piala yang mereka torehkan selama di SMA Kolosela. Pastinya masih banyak lagi, cuma ini contoh-contohnya aja. Apa ini? Nah, ini perlu kalian contoh ya teman-teman. Walaupun kalian itu nakal, kalian harus nakal yang bertanggung jawab dan tetap berprestasi dan eksis. Nah, kita ke sesi selanjutnya. Sekarang aku punya fun fact tentang kalian berdua. Mantep banget. Mulai dari bosku dulu ya. Wah, Bosku, aku punya fun fact tentang kamu. Mungkin kamu nggak sadar ini. Dulu itu kamu katanya sering jahilin Bu Ena. bener banget. Nah, hal ini tuh mirip sama kakakmu yang dulu di SMA Kolosela angkatan 65, namanya Johan. Ya. Katanya dia itu dulu pernah disuruh maju waktu pelajaran sejarah untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, tapi dia malah membawa toa di depan kelas. Nah, kamu pernah nggak melakukan hal serupa seperti ini waktu di SMA Kolosela? Ya kalau buat Bu Ena sendiri ya, kalau iseng sih bukannya iseng tapi lebih ke kelelahan, capek lah. Capek terus ketiduran gitu. Ketiduran. Kalau Bu Ena, kalau di episode sebelumnya kan ngenalinya minyak itu ya. Ya, minyak. Kali itu aku nggak pakai minyak lagi loh. Pakainya apa? Itu krim yang buat otot itu kalau pegel-pegel. Oh, water paint. Iya, Wonderpen. Langsung di wajah itu kak pakai masker gitu. Beneran. Masih inget. Tapi Bu Ena tuh baik banget. Baik ya. Waktu itu pernah, ya ini sedikit sharing aja ya. Nilaiku tuh bener-bener jelek lah, sekitar dapat 17. 17 ya. Itu sampai Bu Ena bilang kalau waduh, nilaimu aja sama alamatnya Loyola Karanganyar 37 aja kalah. Iya. Ya udah, tapi ya gimana namanya itu waktu itu udah kelas 12 sudah terbiasa dengan nilai seperti itu. Terus akhirnya ya waktu pulang tetap biasa aja, tapi dipanggil Bu Ena. Dipanggil. Ya, Bu Ena ngasih aku kesempatan memperbaiki nilai. Caranya itu gampang banget. Gitu. Ngeprint buku tabungan. Beneran, ngeprint buku tabungan. Ngeprint buku tabungan terus Bu Ena bilang, "Kamu ngeprintin buku tabungan ini terus nanti nilainya terserah kamu." Tapi gara-gara aku lihat temanku nilainya ya sekitar 40, Iya. 50, ya aku ngikut teman-teman aja. Oh, ngikut teman-teman. Namanya solidaritas. Dalam Itu. kata Perlu dicontoh solidaritasnya, tapi nilainya jangan dicontoh. 17. Nah, sekarang Dipto nih, aku punya fun fact tentang kamu. Pantu. Dipto itu juara stand up comedy waktu acara Tekol. Dan kamu sering mengisi acara-acara seperti Malam Budaya dan lain-lain. Nah, apa ya, waktu kamu mengisi itu katanya suasananya pecah banget. Seru, lucu, parah. Nah, aku punya apa ya, tips-tips lucu ala Dito tuh apa sih kok bisa jadi kayak gitu? Siapa tahu kakak yang lain bisa mencontoh dan meneruskan perjuangan Dito di Loyola ini. Kalau ya sebenarnya waktu aku ikut tekol terus juara tuh juga nggak nyangka juga sih bisa juara gitu kan. Cuman modalku tuh cuma satu sih, ya nggak punya malu aja udah. Kan itu ditunjuk perwakilan suruh stand up, terus yaudah daripada sekolah kan mending libur kan tekol kan. modelnya Nekat. itu yang diajarin di Baloko juga. Nah. Penting berani malu. Emang gitu. Iya ampun. Jadi itu ya, Pokoknya pokoknya semangat dan berani menunjukkan gitu ya. Oke nih, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu adalah mini games. Sebelum mini games aku punya surprise buat kalian. Apa? Ini dia surprise buat kalian. Pas banget bosku lagi. Nah, jadi aku jelasin dulu. Gamesnya ini ada 6 soal. Kalian 3 soal pertama harus menjawab dalam waktu 5 detik. Cepat ya, 5 detik. Iya. Yang telat, yang nggak bisa jawab, nanti kalian akan minum ini. Siap. Nah, lalu 3 soal berikutnya kalian harus adu chemistry. Jadi kalian kan katanya dekat dari Baloko, Vesvias, kelas, kelompok Popsila. Nah, misalnya nih contohnya ya, pantai atau gunung, kalian harus sama-sama jawab. Misalnya pantai. Dan Pantai, misal gitu. Sesuai opsi. Iya. Nah, kalau kalian beda, kalian berdua harus minum ini. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Oke. Ini tuangin dulu. Waduh. Lagi minum Kiranti. Mantap banget. Kalau belum minum ini belum laki ya. Ya, belum jadi Iron Man. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Ayo, kita mulai pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini tentang Loyola dulu.
Itu yang pertama, yang sesi Ini pertama jawabnya bareng, tetepan. Bareng nggak apa? Ini Cepet-cepetan. jawabnya cepet-cepetan. Oh ya. Oh ya. 5 detik ya. Ya. Apa itu semangat perseveransial? Bosku jawab. Perseverance saya tentang ketekunan. Wah, betul. Yes. Lagi minum Kiranti. Bener asem. Bener asem. Di Kiranti mang kok. Bosku menang ya pertanyaan soal pertama ya. Sekarang soal kedua. Bisa men. Siapa guru paling cantik dan ganteng di Loyola ini? Pak Jimmy. Pak Jimmy ganteng. Pak Jimmy ganteng. Yang cantik tetap the one and only Buena. Dito kalah lagi. Ngomong ya. Kita lanjut ke soal ketiga. Menurut kalian, siapa cewek paling cantik waktu kalian di Loyola? Teman boleh IPA, IPS, kelas kakak kelas di kelas 1. Fania. Fania. Tania. Kalah jadi bosku ya. Kalah. Berarti bosku. Aku tahu bosku mau ngomong. Enggak mungkin. Dikit aja ya enggak apa-apa. Oh iya, pokoknya nanti terakhir udah habis lah. Tapi lama-lama enak sih. Rasanya seperti ingin mencari irang kan. Sekarang kita lanjut ke soal 4, 5, 6. Ini yang adu Oh, chemistry ya, ya. siap. Diisi dulu. Ada efek sampingnya enggak sih, Dik? Paling yang mulus ya. Emang ya? Oh iya tuh. Ini ya, pilih opsinya. Bu Surati atau Bu Ena? Buena. Nah. Kalian hadap depannya nggak? Oh, iya. Oh iya iya iya. Sekarang kelima. Vesvias atau Sadako? Vesvias. Bias. Kalian kok sama terus ya? Iya, iya. Baju ya sama kotak-kotak. Kan janji. Oh, Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Opsi terakhir ya. Pergi bareng teman atau pergi bareng pacar? Bareng teman-teman. Bagi yang minat nanti bisa DM ya. Hmm. Nah, jadi sekarang kita sudah selesai nih mini gamesnya dan sesi-sesi pertanyaannya. Sekarang sebelum selesai mungkin bisa dihabiskan dulu. Rasanya ingin mencari Iron Man. Langsung dulu. Nah, bagus. Nah, jadi terima kasih ya bosku, terima kasih dulu yang udah mau join ke Loyola Podcast. Nah, sekarang terima kasih juga teman-teman karena sudah mau menyaksikan Loyola Podcast ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube Loyola dan tentunya video ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Say goodbye toh. Bye. Bye.